Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saya telah menjalani profesi sebagai dosen sejak tahun 2019, di mana sebelumnya saya menempuh pendidikan sarjana pada program studi S1 Teknik Sipil di Universitas Negeri Surabaya dan melanjutkan program magister di program studi Teknik Sipil bidang keahlian struktur di Institut Teknologi 10 November. Kelompok bidang keahlian saya pada program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya adalah bidang struktur. Mata kuliah yang saya ampu antara lain teknologi bahan jalan dan beton, analisis struktur statis tertentu, analisis struktur statis tertentu, dan struktur beton pratekan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT dalam bidang pengajaran. Izinkan saya terlebih dahulu mengulas secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknologi bahan jalan dan beton. Mata kuliah teknologi bahan jalan dan beton menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan belajar yang menjadikan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Model ini juga menitik beratkan proses untuk memiliki hasil akhir berupa produk. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah teknologi bahan jalan dan beton, mata kuliah ini berisikan pengetahuan dan pengujian bahan konstruksi bangunan berupa bahan dasar beton yang terdiri dari semen, pasir, kerikil, proses misdesain beton, serta bahan bangunan yang terdiri dari bahan penutup dinding bata merah, bahan penutup atap genteng, paving, mortar, bahan ikat hidrolis, kayu, bahan penutup lantai keramik, dan bahan jalan. Selain pembahasan secara teori, mahasiswa juga menerapkan praktik proses pengujian secara langsung di laboratorium dan melakukan analisis perhitungan hasil pengujian. Capaian mata kuliah teknologi bahan jalan dan beton terdiri dari 6 CPMK. Untuk CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan dasar material penyusun beton beserta pengujiannya sesuai dengan standar teknik sipil. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menguasai dan melakukan pengujian material penyusun beton, semen, pasir, dan kerikil sesuai dengan standar teknik sipil. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dan melakukan pembuatan beton berdasarkan rencana misdesain beton sesuai dengan standar teknik sipil. Untuk CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan bahan-bahan konstruksi bangunan untuk bangunan gedung, jalan, dan keairan sesuai dengan standar teknik sipil. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menguasai dan melakukan pengujian bahan-bahan konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknik sipil. Untuk CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil kegiatan praktikum teknologi bahan dan beton dalam bentuk karya inovatif dan teruji. Materi pembahasan dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah konsep dasar dan material penyusun beton, yang kedua yaitu material penyusun beton seperti semen, agregat halus, agregat kasar, dan air, yang ketiga adalah bahan tambah atau aditif dan sifat beton segar, yang keempat adalah konsep dasar perawatan beton dan metode pembuatan rencana misdesain beton, yang kelima yaitu tahapan dan standar pengujian sifat fisik dan mekanik material penyusun beton, yang keenam yaitu tahapan dan standar pembuatan beton dan pengujian mekanik beton, yang ketujuh yaitu jenis bahan-bahan konstruksi bangunan seperti bangunan gedung, jalan, dan keairan. Dan kedelapan adalah tahapan dan standar pengujian bahan-bahan konstruksi bangunan. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdapat dua jenis, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Untuk synchronous learning, media yang digunakan adalah video conference berupa Zoom meeting dan Google Meet. Dan yang kedua yaitu ada chatting group berupa media sosial WhatsApp. Dan untuk asynchronous learning, media yang digunakan antara lain ada LMS Sidya Unesa, Google Classroom, Google Form, dan ada juga dokumen sharing berupa format PPT, Word, dan PDF. Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri dari 4 penilaian. Yang pertama yaitu partisipasi kelas dengan bobot 20%. Kemudian yang kedua ada poin penilaian dari tugas dengan bobot 30%. Yang ketiga yaitu dari hasil ujian tengah semester dengan bobot 20%. Dan yang keempat adalah dari hasil ujian akhir semester dengan bobot 30%. Standar penilaian ini mengacu pada Pedoman Akademik UNESA tahun 2023. Berikut cuplikan mata kuliah teknologi bahan jalan dan beton yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita
Jadi hari ini mata kuliahnya adalah tentang teknologi bahan jalan dan beton. Ya. Kemudian di sini mungkin apa sih yang akan dipelajari di mata kuliah ini, gitu ya? Mungkin di pertemuan sebelumnya Dede sudah membahas tentang bahan atau material apa saja yang sudah bisa digunakan dalam dunia konstruksi ya. Mungkin ada yang ingat bahan-bahan yang bisa digunakan di dunia konstruksi apa aja? Bata ya. Terus apa mungkin ada pernah tahu hari pasir. Nah hari ini kita akan lebih fokus lagi ke yang namanya beton. Gitu ya. Jadi untuk tujuan perkuliahan hari ini nanti harapannya adik-adik bisa mampu menjelaskan konsep dasar dan material penyusun beton itu apa saja, gitu ya. Nah, oke. Mungkin sebelum itu adik-adik juga bisa mendapatkan referensi, maksud saya materi-materi dari material penyusun beton. Jadi mungkin bisa baca-baca buku ini kalau misalnya nanti main-main di ruang baca atau misalnya nanti ke toko buku ya. Terus adik-adik pengen tahu lebih dalam, gitu, kaji lebih dalam tentang beton, silakan menggunakan referensi seperti yang saya gunakan ini, gitu ya. Oke. Sebelum itu mungkin adik-adik juga perlu tahu apa sih definisi dari si beton itu. Jadi karena kita ini dalam dunia konstruksi itu mengacu pada suatu standar ya, baik itu standar nasional Indonesia atau kita lebih sering sebutnya sebagai SNI, atau juga bisa menggunakan standar Eropa atau Amerika, gitu ya. Nah di sini ternyata beton memiliki definisi. Apa nih? Kalau ada dibaca? Jadi beton itu adalah campuran dari semen, kemudian ada agregat halus. Kira-kira kalau agregat halus itu apa aja ya? Pasir. Terus apa lagi mungkin pernah tahu? Cuma pasir ya tahunya. Pasir dapatnya dari mana pasir? Di di toko bahan bangunan kok. Atau di mana biasanya? Pasir diperoleh dari mana sih kalau pasir alam? Dari sungai atau laut juga ada ya? Ya enggak? Ya, terus kemudian ada yang namanya agregat kasar, gitu ya. Agregat kasar ini biasanya seperti kerikil, kemudian ada juga batu pecah ya. Ya, pecah. Kemudian di sini susunannya juga ada yang namanya air ya. Jadi semua material tadi gitu, bisa bersatu, bisa menyatu, bisa saling merekatkan, gitu ya. Kalau di dalamnya sudah ada campuran air. Gitu. Jadi semuanya, terutama si semen itu akan bereaksi kalau sudah dicampur dengan air, sehingga akan saling merekatkan antara agregat halus dan agregat kasar. Ya. Nah kemudian apakah ada bahan lain yang bisa digunakan dalam campuran beton itu tadi? Ada, jadi kita bisa menggunakan campuran aditif, gitu ya. Bisa menggunakan bahan campuran aditif. Kemudian mungkin adik-adik pernah tahu, saya pernah tahu tuh Bu, beton menggunakan bahan-bahan dari alam, misalnya dari ampas padi, ampas padi yang kemudian dibakar dulu ya tadi, dibakar dulu. Setelah itu baru ibaratnya difurnis dulu ya, sampai dia benar-benar menjadi abu. Dan biasanya kalau bahan-bahan seperti itu bisa digunakan sebagai pengganti pasir atau sebagai pengganti semen misalnya. Jadi yang menyerupai atau kandungan yang cocok dari bahan tambang itu tuh kira-kira lebih condong ke bahan pengganti apa? Apakah sebagai bahan pengganti dari si pasir atau dari si kerikil atau dari si semen? Tergantung sama kandungannya dan bentuknya itu seperti apa. Ya. Nah, bisa dipahami di sini untuk definisi dari si beton? Ya. Kemudian di sini macam-macam beton dulu. Nah, Dede perlu tahu kira-kira beton itu ternyata banyak jenisnya, gitu ya. Banyak jenisnya. Jadi di sini ada yang namanya beton normal. Kalau Dede lihat gambar beton normal itu berarti kira-kira susunan materialnya apa saja? Kecil aja gitu ya, jadi tidak ada campurannya pada umumnya ya, campuran material penyusunnya. Kemudian untuk di situ juga ada yang namanya beton pratekan. Jadi ada campurannya pada umumnya ya, campuran material penyusunnya. Kemudian untuk di situ juga ada yang namanya beton pratekan. Jadi kalau beton pratekan ini lebih ke untuk pemasangannya sendiri ternyata ada dua metode juga, gitu ya. Nanti akan ada dipelajari di semester berikutnya, gitu ya. Jadi kalau beton pratekan ini ada dua metode, yaitu
pretension dan post tension. Nah, kemudian untuk penggunaannya juga biasanya beton pratekan itu banyak digunakan di seperti di jembatan atau di flyover ya, Dede ya. Nah, itu lebih banyak menggunakan beton pratekan. Apakah beton pratekan digunakan di gedungnya? Ada juga yang digunakan di gedung, terutama gedung tinggi gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada beton ringan. Namanya aja ringan. Berarti menurut adik-adik dari segi beratnya ringan ya? Ringan. Seringan apa gitu ya? Nah, mungkin dikatakan ringan tapi tetap harus memenuhi persyaratan ya. Karena kita juga dalam membangun suatu konstruksi itu kan juga menghitungnya namanya beban apa? Ada beban angin biasanya ya. Jangan sampai ringannya itu bisa menghancurkan gedung itu ya, gara-gara si betonnya terlalu ringan. Nah, kemudian berarti komposisi dari si beton ringan itu apa ya guys? Bisa saja untuk material penyusunnya gitu ya. Jadi ada bahan pengganti yang berat jenisnya itu lebih ringan daripada agregat yang lain, sehingga menyebabkan si beton itu menjadi lebih ringan. Nah, biasanya untuk beton ringan sendiri, apakah ada kelebihannya? Nah, karena beton ini akan digunakan pada satu konstruksi. Misalnya kita ambil contoh di bangunan gedung ya, Dede. Di bangunan gedung. Biasanya kalau gedung itu berat, misalnya gedung 10 lantai, menurut adik-adik kalau misalnya terjadi gempa atau terjadi pergoyangan, apakah pergoyangannya akan semakin besar kalau dia berat? Iya. Ya. Artinya kalau misalnya beton itu semakin ringan, pergoyangannya akan semakin kecil. Nah, biasanya untuk beton ringan yang memenuhi syarat struktural, misalnya syarat struktural itu mutunya sekitar 17 MPa ya, menurut standar SNI itu sangat cocok bisa digunakan untuk bangunan yang bisa tahan gempa gitu ya. Nah, kemudian ada beton fiber gitu ya. Beton fiber itu biasanya beton yang di dalamnya ada campuran fiber seperti kawat ya, Dede ya. Tujuannya biasanya karena nanti kita akan pelajari kelemahan dan kelebihan beton gitu ya, karena nanti ternyata ada beberapa kelebihan dan kekurangannya, dan salah satunya supaya beton itu menjadi kuat itu harus ditambah material seperti beton fiber ya. Seperti fiber gitu ya. Kemudian ada beton bertulang juga gitu ya. Beton bertulang juga sama, ini nanti adalah gabungan antara beton biasa dengan baja tulangan. Dan juga ada beton geopolimer. Di sini betonnya tanpa semen. Terus menggunakan bahan apa? Nah, bisa saja nanti menggunakan bahan seperti fly ash ya. Terus kemudian mungkin nanti ada campuran kimia lainnya juga ya, supaya nanti si beton geopolimer ini bisa mencapai kekuatan beton normal ataupun beton struktural ya. Oke, bisa dipahami dulu di sini untuk jenis-jenis beton? Bisa. Oke. Kemudian untuk pemanfaatannya, jadi pemanfaatan si beton ini bisa digunakan pada gedung-gedung struktural gitu ya, seperti gedung, kemudian ada jembatan dan juga ada fondasi gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa dalam satu struktur gedung itu pasti terdiri dari beberapa elemen gitu ya. Ada elemen balok, ada elemen apalagi kolom gitu ya, untuk yang batang vertikal, yang horizontal kita sebut sebagai balok. Kemudian bisa juga yang ada di pijak, apa namanya? Plat, ya, plat lantai. Ya. Nah, itu biasanya materialnya gabungan antara beton biasa dengan tulangan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk di bidang keairan biasanya bangunannya bisa berupa bendungan, kemudian ada saluran drainase atau juga ada brick water. Brick water itu yang mana sih, Adik? Iya. Kalau dari gambar ini ada nggak? Ya. Biasanya fungsinya untuk apa kalau Adik tahu? Oke. Ternyata Adik sudah paham ya. Kemudian di sini di bidang transportasi biasanya kalau adik-adik pernah lewat di jalan, kalau di Surabaya ya, biasanya di daerah Mejen Sumono. Nah, itu untuk jalannya itu sudah menggunakan rigid pavement. Jadi di perkerasan jalan itu adik akan mengenal dua istilah, yaitu rigid pavement dan flexure pavement. Jadi kalau yang rigid itu biasanya materialnya menggunakan beton ya. Dan kalau yang flexural itu biasanya menggunakan aspal ya. Nah, namun ada juga yang keduanya, ya, selain menggunakan beton bertulang, tapi juga menggunakan di atasnya dilapisi aspal lagi. Ya. Nah, itu untuk penggunaan atau pemanfaatan dari si beton.
Terus mungkin ada yang belum tahu beton dipakai gimana? Ya, berarti di saluran drainase ya. Kalau di baut cover itu ada tulangannya nggak? Oke. Selanjutnya, oke, ini penggunaan si beton kalau di gedung ya, ya. Kemudian ini di jembatan, gitu ya. Jembatan kita tahu banyak jenisnya ya. Ada yang menggunakan beton dan ada juga meskipun menggunakan rangka baja ya, mungkin ada adik pernah lihat di perbatasan provinsi gitu ya, itu menggunakan rangka baja, tapi biasanya di bagian platnya atau di bagian bawahnya itu masih menggunakan beton, gitu ya. Jadi gabungan. Gitu ya. Kemudian ini yang struktur beton box culvert, kemudian ini untuk bendungan dan ini untuk struktur beton pada jalan. Gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke material penyusun beton. Ya. Jadi beton ini ternyata terdiri dari semen, pasir, kerikil, air, dan barulah dia akan menjadi beton di sini. Nah, kira-kira kalau nggak ada semen, apakah bisa jadi beton? Bisa. Pakai apa? Oh, diganti ya. Oke, diganti bahan tambah lain ya, gitu ya. Jadi semennya diganti dengan bahan lain gitu, supaya dia bisa menjadi beton. Kemudian, nah ini yang ada disebutkan ya. Jadi si beton itu, gitu ya, bisa ditambah bahan aditif seperti super plasticizer dan ada retardant, dan juga ada bahan tambahan seperti fly ash. Mungkin kalau pernah baca di beberapa inovasi yang sudah ada dikembangkan, gitu ya. Ternyata masing-masing material ini bisa digantikan, namun sepertinya belum bisa 100% ya. Belum bisa 100% karena masih terus ada perkembangan riset yang dilakukan oleh banyak orang pada bidangnya. Ya. Misalnya semen ternyata karena kita tahu bahwa semen itu ternyata bahan penyusunnya dari alam ya, tentunya apakah akan merusak lingkungan, tentunya pasti akan ada dampak ke situ gitu, sehingga untuk mengurangi kerusakan lingkungan gitu ya, salah satunya sekarang sudah ada inovasi pengembangan seperti penerapan beton biopolimer misalnya. Terus ada juga jadi diganti misalnya menggunakan fly ash. Fly ash itu apa sih yang ada di dalam? Batu bara. Ya. Nah kemudian mungkin itu salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai bahan pengganti semen. Kalau pasir apakah ada? Ya kita bisa menggunakan bahan-bahan limbah misalnya. Bahan limbah misalnya apa Dede? Abu sekam padi bisa digunakan sebagai pengganti pasir. Nah masing-masing penyusun beton ini adik-adik ternyata dia memiliki banyak kandungan. Ya. Nah, kita tahu bahwa semen itu nanti adik-adik akan mempelajari secara khusus tentang kandungan dari semen. Jadi komposisi utamanya biasanya nanti akan mengandung silika, kemudian ada alumina, terus ada juga kalsium ya, kalsium gitu ya. Jadi kalau adik-adik pengen mengganti si semen ini dengan material atau bahan lain, misalnya dari limbah ataupun dari bahan alam yang lain gitu ya, silahkan cari yang kandungannya mendekati. Terus selain itu apa? Karakteristiknya juga mendekati, maksudnya bentuk fisiknya ya. Kita tahu bahwa semen itu kan sangat halus sekali. Sangat halus sekali. Kalau misalnya adik-adik pengen menggunakan bahan alam misalnya dari sekam padi misalnya. Sekam padi kan awalnya kasar ya. Awalnya kasar, kemudian bagaimana supaya dia bisa menjadi halus? Artinya harus di-furnace dulu, harus dibakar dulu sampai menggunakan suhu tinggi sampai dia benar-benar berbentuk abu gitu ya. Yang benar-benar menyerupai si semen gitu ya. Nah, kemudian artinya nanti setelah dia berubah menjadi abu yang sangat halus dengan menyerupai semen, itu harus diuji kembali gitu ya. Salah satunya diuji berat jenisnya, berat jenis dari si semen. Artinya kalau berat jenisnya tidak sesuai dengan semen, misalnya ketika kita membuat atau menyusun si beton tadi gitu ya, dengan menggunakan satuan berat, karena berat jenisnya ternyata tidak sama, bisa saja nanti kita menggunakan satuan volume ya, dalam penyusunannya, dalam ketika membuat mix design. Nah, kemudian pasir juga sama, kerikil juga sama. Untuk penelitian saya ketika S2 itu saya membuat agregat ringan buatan. Dari apa? Dari styrofoam. Dari styrofoam, kemudian si styrofoam tadi saya hancurkan menggunakan bensin. Tapi saya tidak pakai bensin, saya pakai alkohol. Pakai alkohol. Sorry, alkohol. Buat bersihin kotak apa namanya? Tahu nggak?
cairan pembersih kutek. Ya, pokoknya itu cairan pembersih kutek. Jadi si styrofoam itu saya hancurkan menggunakan cairan itu gitu ya. Terus kemudian setelah itu saya buat dia menjadi bulat, dan untuk supaya dia menjadi mengeras sehingga harus direndam ke dalam air, ya, supaya nanti dia mengeras. Apakah setelah mengeras itu langsung dipakai? Enggak, saya uji dulu. Si agregat ringan itu saya uji dulu apakah kekuatannya sudah memenuhi atau mendekati si kekuatan kerikil. Ya. Nah, untuk ukurannya saya sesuaikan karena saya menguji di lab, standar di lab itu ukurannya kan kerikil itu sekitar 10 sampai 20 mili. Ya. Saya buat ukurannya menyerupai si kerikil dan saya buat kekuatannya itu benar-benar yang paling mendekati, gitu ya. Artinya kalau misalnya kekuatan dari si kerikil itu masih kurang karena setelah proses perendaman itu ternyata saya harus proses pengeringan dulu, nah supaya dia lebih keras lagi. Ya. Nah setelah itu baru dilakukan proses pencampuran. Apakah terjadi rekatan atau tidak? Ternyata terjadi rekatan, namun ternyata saya harus mengatur supaya si beton itu nilai faktor air semennya itu jangan terlalu tinggi. Jadi saya harus menggunakan faktor air semen yang rendah, gitu ya, supaya si beton itu benar-benar menyatu dan tidak menumpuk di bawah. Biasanya ketika kita melakukan pengecoran, ya, itu si agregat itu akan menumpuk di bawah. Ya. Nah, kemudian jadi untuk material-material ini bisa digantikan ya, Dede, namun biasanya tidak 100%, gitu ya. Bisa hanya 10% atau 20%, tapi setidaknya bisa mengurangi. Nah, sehingga tujuan dari kenapa sih harus ada inovasi-inovasi, kenapa harus dilakukan riset gitu ya tentang penelitian tentang beton ini, ya supaya salah satu tujuannya kita melindungi bumi ya, melindungi bumi gitu ya, supaya nanti ramah lingkungan gitu ya. Kita berusaha si material-material yang merusak lingkungan ini tadi bisa tergantikan dan bisa memenuhi syarat-syarat beton struktural. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Untuk material penyusun beton belum ada? Oke, saya lanjutkan dulu sampai sini, paham dulu ya. Oke. Untuk airnya sebisa mungkin airnya yang bersih ya, jadi ya airnya yang bersih, jangan sampai mengandung ada kandungan organiknya gitu. Ternyata kalau misalnya apapun itu ya material penyusun beton yang kalau misalnya dia tercampur dengan bahan-bahan organik tentunya akan mengurangi kekuatan dari si beton. Betonnya bisa saja nanti tidak harusnya bisa mencapai kekuatan beton mutu tinggi, tapi gara-gara ada kandungan organiknya malah jadi beton mutu rendah gitu. Oke, kemudian di sini adalah material penyusun beton, adik-adik. Jadi ada beberapa istilah gitu ya. Kalau misalnya adik-adik menggabungkan agregat kasar, kemudian agregat halus, kemudian ditambah air, ditambah semen, atau ditambah dengan bahan tambah lainnya, itu kita sebut sebagai beton. Tapi kalau adik-adik menggabungkan antara filler dan binder gitu ya, itu kita sebut juga sebagai beton. Filler itu apa? Bahan pengisi ya. Filler itu bahan pengisi. Kemudian kalau gabungan antara agregat halus dan pasta kita sebut sebagai mortar. Gitu ya. Dan kalau misalnya dia cuma gabungan antara semen dan air, kita sebut sebagai pasta. Ini untuk mata kuliah hari ini adik-adik sudah mempelajari material-material penyusun beton. Yang pertama terdiri dari semen, pasir, kemudian apa lagi? Kerikil dan air. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa beton ternyata memiliki kelemahan dan kelebihannya. Ya, kelebihannya apa tadi? Kuat tekannya tinggi, gitu ya. Terus kalau kelemahannya? Kuatannya rendah, gitu ya. Silakan coba dikerjakan. Bisa menggunakan handphone adik-adik, silakan di-scan. Bisa nggak? Oke. Silakan coba dikerjakan. Oke, silakan kalau sudah dikerjakan nanti silakan disubmit. Kalau adik-adik benar semua, berarti adik-adik sudah paham materi perkuliahan hari ini. Oke, karena ini sudah di akhir perkuliahan, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Untuk kurang lebihnya, terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di luar perkuliahan, nggak apa-apa ya, silakan bertanya, silakan menemui saya atau by WA ya, karena sekarang udah zamannya WA, ya.
Silakan hubungi saya saja kalau misalnya ada yang kurang paham. Oke, sekian materi pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.